Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Wata Ganupan. Selamat sore dari Horja. Selamat datang di Metro Raya News dalam kegiatan Harung Guanta yang akan kita lanjutkan kembali di sore hari ini dengan tema yang luar biasa nyelekik dan luar biasa harus ditanggapin. Temanya yaitu sesampah inikah Rondaheim Saragih di mata Mixnon Simamora sebagai Sekda Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini kita fokus terhadap pembahasan pergantian nama Gedung Harungguan menjadi Gedung Tuan Rondaheim Saragih. Nah, di sore hari ini sudah hadir bersama kita. Kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri saya yang baju hitam. Sebelah kiri kita yang topi hitam yang ganteng itu bersama kita Bang Antoni Damanik. Beliau perwakilan dari Gemapsi, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar juga ya? Atau mahasiswa aja? Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar juga lah ya. Kabupaten Simalungun atau Indonesia atau sedunia? Bebas ya, oke. Beliau merupakan ketua dari DPP Gemapsi. Di sebelah kiri yang satu lagi, yang rambutnya warna kuning sedikit, beliau merupakan ketua dari Zaman Sentar Simalungun, Jaringan Merdeka tadi ya? Waduh, Jaringan Kemandirian, hidup Prabowo. Namanya beliau Johannes Sakti Sembiring. Yes, brother? Yes. Oke. Baik, sebelah kanan kita. Yang pertama, kita mulai dari yang kelihatan ustadz, tapi dipertanyakan keustadannya. Nama beliau Henry Surya Saputra. Beliau merupakan Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Waalaikumsalam. Nah, ini berikutnya di tengah kita yang baju kotak-kotak meniru Pak Jokowi. Beliau ini pengamat sosial dan pegiat media sosial sekaligus pengamat politik kita Sentar Simalungun ini. Beliau mantan komisioner Bawaslu ya? Ya Pak ya, waduh. Mantan komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun, beliau namanya Adil Saragih. Nah, berikutnya ini yang juga kita tunggu-tunggu yang cukup frontal di Simalungun dan sahabat baiknya mantan Bupati ke-15 JR Saragih. Ini sahabat baiknya. Jadi beliau merupakan Ketua Partuah Maujana Simalungun. Namanya Bapak Haji Burhan Saragih. Bung Henry tadi Sinaga ya? Belum Sinaga, Purba aja lah ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita hari ini terkait bagaimana sebenarnya nama dari Rondaheim Saragih sebagai pahlawan nasional sudah dikerdilkan, dianggap sampah oleh Sekda Kabupaten Simalungun Mixnon Simamora. Nah, untuk itu kita langsung masuk dulu dari anak muda. Bagaimana dari sisi aktivis yang selalu menyuarakan apakah Rondaheim ini milik dari marga dulu, marga Damanik dan Garingging, atau ini sebenarnya menjadi milik dari masyarakat Simalungun secara umum? Baik, kita kasih buat Bung Antoni. Oke baik, terima kasih kepada moderator dan Metro Raya News yang telah membuat acara ini sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini. Sebagaimana tema yang telah disampaikan kepada kami sebelumnya bahwa terkait pergantian nama Gedung Harungguan yang ada di belakang kantor Bupati, yang pertama dulu namanya Gedung Harungguan Jabanten Damanik berubah menjadi Gedung Harungguan Tuan Rondaheim Saragih.
Pertama, pantas kita bersyukur atas penganugerahan pahlawan nasional yang diberikan kepada salah satu putra Simalungun. Kita bangga dengan itu. Tapi setelah itu kita merasa dikecilkan, status pahlawan yang begitu besarnya dikecilkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Itu terbukti dengan adanya surat edaran untuk mengganti bahkan nama-nama di Gedung Harungguan di setiap kecamatan. Tentu ini kan sudah direncanakan, terbukti ada suratnya begitu. Walaupun mungkin yang menandatangani surat itu adalah saudara Sekda, yaitu Miknon Shimamora, tapi kuat dugaan itu adalah persetujuan dari kepala daerah. Artinya kan apapun keputusan di daerah itu kan pasti persetujuan kepala daerah, yaitu Bupati Anton Ahmad Saragih. Mungkin itu pembuka dari saya, dilanjutkan kepada kawan-kawan. Baik, artinya dari segi aktivis ini penjelasannya masih umum ya, kita belum masuk kepada bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang menjadi akibat dari apa yang sudah terjadi ini. Nah, sebelum masuk kita kepada pembahasan yang akan berisiko ke depan terhadap bangsa Simalungun, kita melihat dulu nih dari sisi pegiat sosial, pandangan politik, ataupun melihat dinamika yang terjadi di media sosial. Dari Bapak Adil Saragih, boleh nih kita kasih gambaran nih buat kita, Pak Adil, izin. Oke, makasih atas undangan dari Metro Raya News untuk acara hari ini. Saya sampaikan sedikit ya dari kronologis pergantian ini dari segi pengamatan media. Pergantian ini dilakukan di tanggal 1 dan tanggal 2 Januari. Antara tanggal 1 tanggal 2. Kenapa saya bilang tanggal 1 tanggal 2? Karena ini saya ketahui pergantian nama ini di tanggal Sabtu Sabtu tanggal 3 itu udah berganti. Dan saya posting di Senin. Nah, jadi pertanyaan kita kan kenapa dilakukan di saat-saat hari libur? Itu kan libur. Tanggal 1 tanggal 2 itu libur. Seolah-olah dilakukan pergantian nama ini secara sembunyi-sembunyi. Ya ini menampakkan arogansi dari pemerintahan Kabupaten Simalungun. Seharusnya itu kan harus ada regulasi yang mengatur pergantian tersebut. Kita ambil contoh di lingkup komplek kantor bupati, nama-nama jalan yang ada di situ itu ada peraturan bupati. Ya, saya ambil contoh peraturan Bupati nomor 13 tahun 2013 itu mulai jalan dari Gapura ke Polres, itu dulu kan kantor bupati masih di situ kan, itu kan ada perdanya semua. Peraturan bupati bukan perda. Jadi ini kan dilakukan secara sembunyi, kita pun terkejut. Publik pasti terkejut. Di tanggal 5 sore udah heboh karena saya posting pagi. Jadi nampak kali arogansi kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Simalungun. Mungkin itu aja sedikit pembuka dari saya. Baik, ini dipegang dulu mic-nya Pak Adil. Karena pembukaannya ini menimbulkan tanda tanya baru. Ini kan ada arogansi nih kira-kira seperti itu. Di saat libur bisa mengganti nama, bukankah semuanya pada liburan, bukankah juga dinas juga pada libur? Ini kapan diciptakan ini suratnya gitu loh kira-kira? Ya itu yang kita bingungkan. Seharusnya ya karena sembunyi-sembunyi tadi kan publik nggak tahu. Seharusnya ada aturan main, minimal lah SE tentang pergantian nama ini. Walaupun kita lihat di lingkup kantor bupati, misalnya pembuatan nama-nama jalan di sekitar kantor bupati itu ada peraturan bupati. Itu yang saya sebutkan tadi, peraturan Bupati nomor 13 tahun 2013 ya. Salah satu jalan di situ ada kampung dari nama opungnya bupati waktu itu JR. Nah, jadi pergantian nama ini kan dilakukan di tanggal 1 dan tanggal 2 masa libur. Siap. Ya.
Jadi menjadi pertanyaan kita semua, ada apa sebenarnya dilakukan secara Baik, sembunyi-sembunyi. Jadi karena ini menimbulkan tanda tanya besar, dan kita melihat dinamikanya. Sebelumnya sekedar informasi buat para penonton kita, audiens kita semuanya. Di hari ini itu kita sebenarnya sudah mengundang pemerintah Kabupaten Simalungun sendiri. Kemudian kita juga mengundang dari tumpuan marga Damanik dan Garingging. Tapi kita belum menerima alasan resmi kenapa tidak hadir. Yang pasti kita meyakini dan tidak mau suujon bahwasanya ketidakhadiran itu adalah dasarnya memang tidak bisa hadir. Ya, tidak ada alasan lain-lain yang bisa berkembang untuk digoreng untuk kepentingan yang saya rasa di luar konteks pembahasan dan tujuan kita bersimalungun. Nah, saya lanjutkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi Pak Adil itu, kan menarik ya, bahwasanya di tanggal 1 dan tanggal 2, kemudian tanggal 3 beliau sudah memposting itu, ya Bu, melihat. Jadi sekedar informasi juga, beliau orang pertama yang memposting di media sosial terkait dengan pergantian nama ini. Padahal beliau, setahu saya marga Garingging juga ya, Pak Adil ya, Saragi Garingging. Jadi ini kayaknya Saragi Garingging yang perlu dipertanyakan kegaringgingannya juga, kira-kira seperti itu, ya kan? Nah ini kegaringgingannya perlu dipertanyakan ini Pak Adil ini. Masa nggak suka opungnya jadi nama gedung? Oh mungkin tondongnya Borut Marga Damanik gitu kali ya. Baik, dari sisi pandangan zaman nih Bang. Kira-kira dengan apa yang disampaikan dari Pak Adil, kemudian tadi ada Bang Antoni, saya pengen melihat sisi lainnya nih Bang. Yang berkembang hingga saat ini kira-kira seperti apa nih pandangan Abang? Ya, kalau kita dari zaman menilai apa yang disampaikan saudara Antoni dan Bang Adil tadi itu keliru itu. Gitu ya. Keliru. Kenapa? Keliru besar itu. Karena begini, yang pertama kan sebelum sampai ke keliruan itu ya, pembukaan. Yang pertama perlu kita tegaskan bahwa ini bukan hanya persoalan antara Damanik dan Garingging. Iya kan? Bukan persoalan itu. Ini persoalan seluruh rakyat Indonesia, persoalan regulasi. Yang kedua tadi ada ucapan saudara Antoni dan Bang Adil, sama ucapannya, pernyataannya sama. Apa tuh? Bahwa ini ada tekanan kekuasaan katanya. Menggunakan kekuasaan untuk mengubah ini. Ini salah. Ini bukan soal kekuasaan itu. Orang di balik kekuasaan itu ini Pak. Karena menurut beberapa informasi yang kita terima, Siap. ada pertemuan antara marga-marga lah kita bilang dengan bupati, disampaikan di forum itu katanya Pak Bupatinya juga nggak tahu itu diganti. Dia tahunya ketika diposting Bang Adil di medsos, ribut baru dia tahu. Berarti kan bukan dia. Ada orang di balik kekuasaan yang lebih bupati daripada bupati. Nah itulah pembukaan. Ini makin udah mulai panas nih, kayaknya ini warming up-nya udah dapat ini. Jadi kawan-kawan dan semua masyarakat Simalungun patut kita duga bahwasanya ada sesuatu kekuatan besar di balik kekuasaan dengan pernyataan yang katanya Bupati tidak mengetahui pergantian nama ini. Tapi yang katanya juga Bang, nah ini saya setuju juga dengan Abang ini. Yang katanya juga Sekda sekalipun walaupun sudah menandatangani, hati nuraninya kata bicara aku pun gak setuju. Dan kemungkinan lagi di balik layar lagi nih ada sesuatu lagi nih ya Bang ya, kira-kira gitu ya. Nah dari sisi ini mungkin kita harus memahami dari artinya ini bupati sekarang kan punya adik dulu bupati juga gitu kan, mungkin yang mengalami di fase-fase itulah. Karena di sini juga hadir bersama kita ada orang tua kita Pak Haji Burhan ini yang juga ketua PMS. Jadi mohon izin nih Pak Haji, coba dulu dikasih pemahaman ke kita yang terjadi di 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apakah sebenarnya sama nih dengan yang sekarang? Atau lebih brutal nih kira-kira gitu? Silakan Pak Haji. Oke, Horas. Horas. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat. Sehat. Aku memang sifatnya begini. Anggar jago kerja sebentar lagi aku bilang Puki Mak Kau Bupati. Saya sebagai ketua majelis Zikir Tazkirah, sudah kiai saya, Siantar Simalungun. Sebelum menjadi ketua Pertuha Mojana Simalungun, Abang Anda. Tapi saya juga seorang majelis Hapertuanan Nabolon, yang di dalam majelis Hapertuanan Nabolon itu nama JR dan Anton tidak ada. Oleh karenanya, kesana sebentar ya menjawab yang dua orang. Dia tipis Simalungunnya. Saya tanggung jawab.
Tidak ada. Garingging juga. Nah sebagai ketua Garingging juga, entah kapan dia diangkat menjadi ketua Garingging, kami boleh bertanya semua di sini, kapan pemilihannya? Saya sekum Garingging ketika zamannya Edi Arlen dan saya dan Ibu Roslina. Udah kami daftarkan ini kemana-mana Indonesia. Begitu dia mengambil dari kami, 15 tahun yang lalu ya, kami bingung. Kok ada pelantikan? Ya, kok ada pelantikan? Saya dan Edi Arlen membuang berkas aslinya ke bawah. Habislah berkas Garingging. Sampai kapan Garingging pun tidak akan tidak akan terdaftar itu. Kenapa? Nggak bisa dua bang. MIDL tahu itu dan Gerakan Pemuda Islam tahu nggak bisa dua. Horja satu aja Horja, nggak bisa kecuali New Horja Armada mungkin. Itu yang saya bilang sama Pak JR, kalau Bapak tidak diangkat, kenapa Bapak ketua? Kalau dia maju, yang penting kau waketum. Satu periode saya mau. Ketika Redi Apoh menjadi ketua, aku bilang kalian habis itu. Mendaftarlah kawan-kawan dari tiap-tiap kota yang dilantik Jamesrin dan Pak JR. Nggak diterima oleh wali kota atau bupati di tempat lain. Karena nggak bisa. Ya nggak ada surat. Ketika kami ada, kok Pak Burhan buangkan, bahasa Malungun magigiha nami mengidah. Macam hebat kali dia raksasa. Di Simalungun tak boleh begitu. Kita harus hormat dan santun. Itulah bahasanya Garingging. Apalagi dengan kami Saragi, Garingging. Santun, ramah, dan gigih. Itunya arti Saragi. Oleh karenanya, dari semua pembicaraan tadi kita di sini, bukan soal bilang soal panas. Saya yang membuat di media banyak dan segala macam dan mengambil ke tebing tinggi apakah dia Garingging atau Dasalak. Sudah ada pernyataan di sana, memang dia Dasalak. Baik, izin Pak Haji. Ini kebetulan kan permasalahan Garingging nanti kita perpanjang, nanti kita ambil judul khusus ya Pak Ya, Haji. jadi kita balik ke aku kenapa tadi buka Garingging? Karena di sana ada Manik datang kok sama Garingging. Ada Jamesrin dan siapa? Jan Surya. Aku bilang sama Idil, apa urusan Garingging? betul. Dan Manik datang ke bupati lah, kasih bupati menjawab. Kalau enggak dia enggak tanggung jawab. Jangan bilang Nixon Simamora. Tepuk tangan. Bukan sekda yang salah. Yang salah ya datonya, rajanya. Raja bilang, ini kan jadi mana bupatinya. Tolong disampaikan ke beliau, saya mengatakan sebagai ketua Pertua Mojana Simalungun dan majelis zikir agamanya pun tak betul itu. Ini dia saya Gerakan Pemuda Islam, dia tahu bagaimana saya menjadi ketua majelis zikir Taskira di Siantar Simalungun, terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. Kami enggak sembarang bicara karena kulihat, akankah kuteken ini, akankah kuberikan ini kepada sekda? Apa enggak sakit hati Pak Damanik yang di sana atau abang ini? Betul enggak? Siap. Wesley sendiri ku bilang, Bang Wesley jangan suka-suka kau bantu itu pajak Horas. Oh saya mau begini, oh bagus, maju. Jadi kan tidak ada diskusi. Dia tidak panggil ketua MUI, tak panggil ketua PMS. Dia mau tahu PMS. Pertua Mojana Simalungun lahir tanggal 20 Januari 1960. Sementara Bupati Kabupaten Simalungun tanggal 20 November tahun 56. Baru 4 tahun ada kabupaten, lahirlah Pertua Mojana Simalungun yang menyatukan semua yang ada di sana. Karena ketika itu Simalungun maksudnya jangan masuk segala macam-macam hal ke tanah Simalungun. Tetapi ini apa yang terjadi? Simalungunnya tipis, itu bahasa saya. Baik. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Haji. Jadi dipegang dulu mic-nya ya Pak Haji. Soalnya saya lihat ini Pak Haji ini ada sedikit tendensius nih saya lihat nih. Terhadap situasi apa yang dilakukan mereka sebab akibat kira-kira gitu ya Pak izin. Artinya nggak mungkin Pak Haji sampai seorang tokoh muslim berbicara sepercekeras itu tanpa ada dasar kan gitu. Nah, saya pengen bertanya Pak Haji izin terkait dengan situasi Simalungun yang sekarang, salah satunya dengan pengambilan kebijakan yang bisa dibilang merugikan mereka dan masyarakat, baik itu dari segi etika ataupun moral. Nah, dari pandangan Pak Haji ini apakah ada aktor lain nih di balik layar Bupati dengan sebutan tadi Bupati tidak tahu? Gimana tuh Pak Haji? Kalau bahasa setua umur saya ini tidak bisa dikatakan ada aktor lain. Berarti tak usah ada bupati. Gitu ya Pak. Kalau ada aktor ya. Kata beliau kalau bupati bilang aktor lain tadi B, salah buyar semua. Ngapain? Kita pilih dia. Tanggung jawablah. Dengan ikrar yang dia pegang bahwa saya seorang bupati akan begini. Mana sumpah yang dia buat? Ambil dulu mungkin Aidil tahu. Seorang bupati enggak begitu ngomongnya.
nanti akan saya ngomong ini OPD segala macam, semacam Nixon Simamora yang salah. Bukan, seperti yang kata beliau tadi. Nggak bisa pun teh ini kemari kalau nggak kita panggil orang itu kan. Apa pesanan kita. Jadi kalau ini tidak karena bupati, sudah salah besar kita. Sehingga jengkel bagi kami, janganlah Garingging itu mau ke depan, dia nggak tahu titik ceritanya. Itu Garingging bodoh, tolol. Tapi gini Pak Haji, ada yang bilang bahwasanya kegiatan pertemuan-pertemuan antara Garingging dan Damanik ini hanya bagian dari mengulur waktu untuk persiapan dari pemerintah Kabupaten Simalungun memperdakan atau perbup ya kali ya, peraturan bupati terkait dengan nama ini. Itu gimana? Boleh. Itu kan Balai Bolon Harungguan, Balai Harungguan Bolon Jabanten Damanik. Saya dulu hadir di sana. Ketua MUI hadir di sana. Ketua Puja Kusuma hadir di sana. Hampir semua suku berdatangan setuju itu dengan Balai Bolon Jabanten Damanik. Setuju. Baik. DPR-nya Samidun tadi kutanya, Anda setuju? Setuju. Wakil bupatinya istrinya setuju? Setuju. Sekarang dibuangkannya begitu. Jadi mau jadi apa selama ini setuju-setuju di sini? Bupati dia? Enggak lah, enggak bisa. Jadi kalau ada di belakangnya dibilang orang, itu kambing hitam yang diisukan oleh marga Sarai Garingging di raya. Lain hal kalian berdua dan saya. Aku bilang itu semua orang tulisan, kok kalian bodoh? Coba kalian lihat di SK di sini. Apakah saya jadi pengurus Garingging sekarang? Saya tidak mau. Tidak mau, sebab apa udah saya tengok itu lari. Itulah kalau seorang pejabat yang mengatakan dia pejabat tanpa dipilih orang. Hatiku, mamaku berudah manik. Tangis mamaku. Ya suka-suka JR kasih tahu sama dia. Ya Damanik, apakah ini bukan marga Simalungun? Kecil kita dong sampai tua besok cucuku mengatakan, Pak itu dulu kok Saragi yang kerja kok Damanik. Sekarang bupatinya Ponirin, bikin aja Balai Bolon Ponirin, bisa? Siap. Baik Pak Haji, ini dibatasi dulu emosinya nih Pak Haji. Soalnya saya lihat udah makin menarik lagi. Nah, dari sisi pemahaman di sini kebetulan juga hadir bersama kita, izin Pak Haji, salah satu pendukung bupati yang menang ini, salah satu ya. Karena saya dengar beliau sering curhat juga sama saya. Ketua, ikutlah aku jadi oposisi sama pemerintahan sekarang. Kata, aku nggak oposisi bang, aku cuma menyuarakan kebenaran gitu. Nah beliau ini mungkin salah satu yang kecewa kali ya, yang kayak kata orang-orang itu kan gitu. Tapi saya yakin beliau sebagai aktivis pemuda muslim, boleh dong dikasih pandangan di kita. Karena saya dengar sesama kalian itu pun sudah mulai saling makan katanya. Coba kita mau tahu nih, apakah ada juga sebab akibatnya? Gimana Bung Henry? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya nggak punya marga ya, bukan yang Simalungun ya. Jadi saya ini pastinya orang Jawa. Jadi orang tua Jawa dan memang ada darah Simalungun yaitu Mama Boru Sinaga. Nah, Simalungun nggak? Sinaga Simalungun, ya, Sinaga Simalungun. Jadi kalau saya bicara mungkin terlepas daripada bicara masalah antara Damanik dan Saraginya gitu. Kita bicara masalah tentang nasionalnya gitu. Ya kita satu sisi sebagai salah satu pendukung ya dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia itu kaget mendengar ini. Kenapa Bupati sekarang itu seperti yang kita tahu dan kita dengar itu kebijakannya itu seperti menyeleneh gitu ya. Nyeleneh dan seperti dia sendiri kita ditanya tidak tahu gitu kebijakan-kebijakan ini bahwasannya seolah-olah bukan dia yang membuatnya kan gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang kita juga ketahui dan kita selidikin, makanya sampai kita juga kecewa sebagai salah satu pendukung ya. Pada saat itu kita juga melakukan tabligh akbar sampai mengundang 3.000 untuk menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Anton Saragi ini ya, tahu bertepatan di lapangan Desa Rambung Merah dan saya sebagai ketua panitianya di situ. Belakangan kebijakannya itu tidak menyentuh kepada kebijakan yang memang kalau kita bicara umat Islam tadi pertanyaannya ya kurang saya rasakan gitu ya. Tidak ada kebijakan. Sampai-sampai saya mengkritiki masalah tentang pengambilan OPD gitu ya. Yang kita harapkan selama ini ada keberpihakan kepada izin ketua, itu nanti kita akan bahas lebih Oke, tajam siap. ya. Baik. Komposisi nanti. Kita fokus dulu nih terkait dengan situasi pergantian nama ini. Baik. Ini gimana coba? Ya, sakit semangatnya tadi itu ya. Apa-apa, lanjut. Jadi intinya kami sebagai pemuda itu merasa ini agak kecewa ya. Artinya mohonlah tokoh-tokoh yang dulunya ada di Simalungun ini yang merupakan membesarkan Simalungun ini dihargai juga. Jangan gara-gara seorang
pahlawan malah menjadi sebuah nama, hanya sebuah harungguan atau balai gitu. Kecil, kedil ya, seperti dibilang Bang Antoni tadi, kecil kali lah seorang pahlawan hanya dihargai dengan sebuah harungguan ataupun balai gitu. Masih banyak kok. Kita bisa buat di Simalungun itu, di Raya itu sebuah museum yang menceritakan bagaimana tentang perjuangan ya, perjuangan opung kita ini sebagai pahlawan yang ada di Simalungun ini gitu. Atau banyak hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh Bupati ini atau Pemkab Simalungun dalam hal untuk menghargai jasa-jasa pahlawan. Mungkin itu yang kita sampaikan dan harapkan ke depannya bagaimana Pemkab Simalungun untuk menghargai jasa-jasa pahlawan itu. Itu mungkin. Baik, terima kasih dari Bang Henry. Nah, kita lanjut lagi nih karena saya lihat Bang Jo ini sudah mulai panas kayaknya, banyak yang nggak benar ya Bang ya. Ada yang mau ditanggapi nggak Bang dari diskusi kita tadi itu Bang? Ada. Ya, aku kan memang lebih kepada persoalan-persoalan yang umum ya. Yang pertama soal pergantian ini juga mau kutambahkan bahwa ini persoalan ada orang yang nggak tahu kerja ini, nggak tahu kerja, jadi coba-coba, ya kan, coba-coba membuat sebuah kebijakan, terakhir salah ribut kan itu. Nah jadi yang mau kita kritisi juga terkait pergantian nama ini, itu kan ada regulasinya, ada aturannya. Dan dalam menjalankan pemerintahan kan PMK ini nggak sendiri nih, ada DPRD. Jadi ku tengok ini yang dua ini paket komplit, yang satu asal kerja, yang satu diam aja kan gitu. Terakhir ambiar kalau bahasa Inggrisnya. Joget. Bayangkan sampai sekarang ini DPRD nggak ada mengambil sikap terkait itu. Padahal pengadilan rekan-rekannya udah semangat kali kemarin berjumpa dengan bapak itu. Nggak ada sampai sekarang. Jadi apapun persoalan yang terjadi di Kabupaten Simalungun ini, memang yang dua-dua ini paket komplit. Bukan persoalan harungguan ini aja ya, yang lain juga gitu paket komplit. Yang satu asal kerja, yang satu diam aja. Maka terakhir korban siapa? Rakyat ini. Nah aku pikir memang ke depan perlu ada gerakan besar ini untuk PMK ini. Kalau nggak kira-kira makin hancur ini. Ini kayaknya aroma-aromanya meminta DPRD membentuk pansus ini ya Bang ya. Saya cium aromanya ke sana arahnya nih. Tapi nggak tahu lah ya Bang. Jadi Bang Jo ini ngomongannya itu memang agak nyelekit memang kadang. Tapi itu pun ini saya mau nanya langsung nih sama pegiat sosial kita ini. Ini soalnya tadi dibilang nggak setuju nih Pak Adil. Katanya omongan Pak Adil nggak cocok. Sementara Pak Adil yang memahami situasi dinamika sosial di dunia maya kan. Ini Pak Adil melihat pandangan dari Bang Tony ini gimana? Kalau melihat dari sisi beliau, saya lihat sih lebih kepada kekecewaan terhadap pemerintah nih saya lihat. Oke, dari segi publik ya, ini publik sekarang pro kontra seperti apa yang dibilang Sembiring tadi. Untuk menyelesaikan ini sebelum rakyat turun ke jalan ya, kita lebih berharap ke Dewan ya membentuk hak DPRD, mempertanyakan pergantian nama ini, Balai Harungguan ini, apa penyebab pergantian ini. Jadi kita kecewa juga ya, udah banyak dari elemen masyarakat untuk mendesak DPRD untuk melakukan hak interpelasi. Yang belum didesak orang ya hak pembentukan pansus tadi belum, karena aturan mainnya kan ada kan. Ya kita harapkan ke Dewan melakukan inilah hak interpelasi supaya kita tahu. Nah itu juga jadi persoalan kan, berarti harus dibintek. Nah, mudah-mudahan dari pembicaraan ini nanti ada Dewan yang mendengar sehingga mereka tertarik untuk melakukan hak interpelasi. Ya persoalan, jadi di situ akan terbuka nantinya apakah ini arogansi kekuasaan atau ada ya di belakang dari kekuasaan yang lebih arogan, akan terbuka sebenarnya. Dan kita harapkan dalam penggunaan hak interpelasi ini dibuat secara terbuka. Saya potong dulu nih, saya potong dikit nih Pak Adil. Pak Adil tadi bilang biar terbuka. Berarti Pak Adil juga mencium aroma ada kekuatan lain di dalam pemerintahan ini gitu Pak Adil? Aroma lain? Kiai harus di masjid.
Tapi nggak apa-apa masalah ini karena pentingnya untuk umat. Karena Tuhan juga bersabda, saudaramu yang bermanfaat, saling bermanfaat, besok akan kutempatkan di sisiku di surga. Adakah bupati kita atau si sekda ini orang bermanfaat? Tidak bermanfaat. Jadi adik-adik masuk kemana dia? Masuk neraka lah. Ya, Damanik kan tergores. Kembali ke sana. Saya bukan itu. Jadi kalau tadi beliau sudah katakan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dibuat, ini ada apa? Bahasa kami orang tua, lang boy sonai. Inilah yang bisa. Sangat bagus. Bupati gampang manggil Damanik, manggil beliau anak-anak semua, KNPI, segala macam, duduk sama-sama. Bagaimana ini kita ganti? Enggak bisa Pak. Karena dulu ketua Partuha Mojana ini kan orang tua saya. Ini enggak bisa. Sarmedi neket, enggak bisa kau ganti. Semua ada pala. Ketemui, enggak bisa. Dipandang dari agama lagi. Mereka juga punya agama itu Jabatan Damanik. Sekarang pelakunya yang kerja gue siapa? Bupati bukan sekda. 1000% saya katakan ini bupati. Tidak ada berani sekda melangkah menggeser kursi ini ke sana pun kalau tidak setuju bupati enggak bisa. Udah saya tanyakan langsung kepada Pak Sekda, kau sekda yang keberapa di sini dalam 2025? Ya kan? Si Albert Sinaga pertama. Bukan, Esron Sinaga masih bupati ketika dia dilantik. Masih sekda. Kemudian diganti. Tempo 2 bulan Albert. Kemudian diganti. Ini saya sendiri perjalanannya aku tanyakan, kok begini cepat-cepat ganti, kenapa sih kok nggak tahu kerja di mana mereka? Padahal semua pemerintahan. Akhirnya apa yang kami lakukan adalah kami adukan ke Polres Simalungun. Sejatinya tak begitu tanah Simalungun. Ini mulai dicampur aduk yang tak enak. Ya biasa-biasa aja jadi bupati kerjakan kenapa rupanya. Tapi ini kan tidak. Hanya melulu kalau saya lihat ada dia semacam anggar power. Ini kan saya. Itu kan kau. Mungkin dia nggak ada keluarganya yang seperti kata beliau tadi dengan marga Damanik, nggak bakal sakit hati. Kau lah, saya. Tapi izin Pak Haji, saya potong dikit. Saya pernah lihat ada ijazahnya Pak Anton itu marga Damanik. Pernah juga itu saya lihat. Benar itu Pak Haji? Iya, saya pun pernah lihat. Jadi udahlah Pak Haji, udah sama-sama udah pernah lihat, lanjut kita bahas yang ini Pak Haji. Jadi nanti kita teruskan yang ini tadi. Nanti banyak lagi sebab kawan-kawan saya semua di sini. Saya ada fakta sejarah di Tanjung Kasau Tebing Tinggi dari Erwin Hamonangan Silangit memberikan itu kepada saya ketika Tuan JR ziarah ke pantai Labu di sana. Dia membuat satu ikrar dan menyatakan dan seterusnya akan membangun makam ini. Ya, dan tanda kutip saudaraku semua, ini sangat serius. Kalau orang yang tidak selaras, ini Rondaheim, ini saya ya, umur kudus 75, ini tidak selaras. Anggo Halak Jawa mengangkat dia menjadi pahlawan nasional, luar biasa. Kalau JR mengatakan saya Saragida Salak mengangkat Rondaheim menjadi pahlawan nasional, luar biasa juga. Tapi jangan katakan aku Garingging, palsu nggak boleh. Maka permainan palsu ini JR sangat banyak. Gitu ya, ya pakai hijah-hijah segala macam tingkah lakunya sangat banyak. Saya tanggung jawab ini kan para KPU. Kawan-kawan. Oleh karenanya pada malam ini saya lewatkan terus. Nanti saya kodo sholat saya di rumah. Saya udah WA tadi ke masjid, ada pengganti imam. Artinya bahasa saya tadi ini sangat saya suka yang begini. Kalian yang muda-muda ini mau mendengarkan kami orang tua. Kami juga gak tentu benar, tetapi kami tetap punya data untuk itu. Apa isi daripada anggaran dasar ini? Bagaimana opung kita dulu ini? Enggak macam ente, kalau aku ngomong kan gitu, kok suka-suka. Ini pemerintah Kabupaten Simalungun bukan lu punya. Cuma 5 tahun kalau sampai. Betul. Wah, udah kayak buat ini dengan pengacara kita, Willy Sidauruk. Kami adukan ini ke Petun dan Mahkamah Konstitusi. Memalukan dan memfitnah orang bahwa Rondaheim tak ada, Balai Bolon Jabatan tidak ada apa-apa di sana. Sementara mantan sekda, mantan wali kota, 2 kali bupati dan berhasil. Bahkan dia adalah ketua pendiri Yayasan Masjid Amal Bakti Pancasila. Tepuk tangan semua. Seorang Nasrani, ketua Yayasan Amal Bakti Pancasila Masjid. Termasuk di kampung saya Sambosar berdiri itu dibuatnya, itu jabatan. Artinya fakta ini perlu kita buat. Kenapa sih kok begitu kali sama dia? Kalau aku bilang bukan Tuan Rondaheimnya yang turun. Tuan Rondaheim sekarang sedang murka. Kata Nasi Malungun. Murka ya? Ya kita lihat.
Ini kan sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kami berdoa, kami biasa bikin doa kalau Islam itu, ya Tuhan, laknat, dipusahkan, dimampuskan orang-orang yang merusak sesama kami. Karena kami semua yang bermanfaat, yang besok dari kemudian kau terima di sisimu. Di Bibel ada, di apa semua ada itu. Kutanya kalian juga di sini, apakah dia bermanfaat kalau begitu? Udah disunggungnya, digores jadi damani. Ini sejarah tidak akan berubah. Karena apa? Tak akan mau dia mencoreng itu. Karena manusianya ini, tuan-tuan belum tahu sifat dia. Walaupun garingging kembali ke tua, aku udah tua. Ini orangnya aneh. Aneh bin ajaib. Yang lahir di Tanjung Kaso, yang mengatakan dia ada salah. Ada surat. Ada bukti. Ada rekaman. Erwin Hamonangan Silangit. Tadi aku bacakan. Dia berkata di situ bahwa makam ini akan saya bangun. Sampai sekarang gak dibangun. Sekarang mereka datang, bapak kan dah salak pak. Tapi mereka kan gak berani jumpa. Itu biar saudara-saudara tahu. Kalau saya jumpain itu. Bilang saya dah salak. Maka ketika dia menjadi bupati, ada salak aja. Monggo gak ada apa-apa kok. Siapa yang keberatan? Karena mesti bawa garingging. Nah sekarang garingging ikut-ikut. Ku tengok beliau-beliau Ronda Haim di Siantar sudah dicabuti. Si Jan Surya ketakutan ribut mereka Damanik. Damanik ini bukan orang mau berkelahi. Inilah suku di Simalungun yang paling terbaik. Tahu saudara? Saragi Damanik Purbasinaga. Saya buka sedikit sejarah supaya tahu, supaya kita bicara ada sejarah ini masuk. Pertolongan kita. Damanik bagus. Kalau garingging keras kepala. Contoh beliau ini udah lama datang terlambat masuk. Kalau aku kusir ini. Nah inilah. Contoh momen seperti itu. Saya enggak begitu karena saya ketua majelis zikir. Saya mendoakan orang selalu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian aku satukan ini kepada Opung. Pertua Mojana, betul. Bukan tanggung Dr. Maja menjadi Bupati Simalungun 4 tahun. Kemudian didirikannya Partuha Mojana Simalungun sama bapaknya Jan Wisierdo sama bapakku. Besar ini. Artinya itu, ini besok kalian jangan ribut. Besok jangan rusak. Besok saling menghargai. Maka seperti kata beliau, panggillah. Kenapa sih tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, aku di rumahku masih makan kue aku. Masih menerima Warga Damanik datang. Kami udah tahu di sana gambaran. Saya langsung naik mobil ku foto itu. Ngeri kali ya. Ngeri kali. Dan si Samora, bahasa layasnya ini, bahasa yang tak enak kita tengok, begini segala. Kalau aku suruh pergi itu. Karena dia bukan orang Simalungun. Teruslah dia menjabat di tanah Simalungun. Kalau bupatinya buta huruf. Ini buta huruf. Gak pandai mengajarin taheng mar. Jadi kita bimbang gak ada. Kita akan ambil keputusan bahwa ini memang suruhan bupati. Gak bisa saya kena berbuat. Itu pasti harga mati. Karena anak abang saya kandung wali kota Tebing Tinggi itu. Dian itu kandung, bapaknya itu Haji Tokman abang saya. Saya tanya, mana bisa Bapak Tongah? Wah gak bisa. Ambil kebijakan apapun, harus wali kota. Kalau di sana harus bupati contohnya. Kok Nixon nanti begini-begini, ada kabar lagi mau diberhentikan. Masuk lagi di sana kelompok garingging yang pro sama dia. Ini kan orang yang memang gak tahu, ada tak pernah mempelajari. Maka di Pertuan Bojana mereka kucoreng semua, tak boleh masuk. Saya keluarkan. Aku orangnya tegas. Saya aja. Dan dia ketua PMS kecamatan, nanti kau kulantik. Bulan 4 ini kami harus buat. Siap. Baik. Walaupun tadi sedikit, aku sampaikan, dia gak boleh sakit hati. Kan dia memang terlambat. Jam 2 udah di sini dia. Jam 3 kami sama, jam 2 dia datangnya terlambat. Jadi tanda tanya sama aku, Patar haduan jangan gitu lagi. Kalau garingging ketua kita hormati dia, aku di sini tadi. Masuk nyanyi lagi aku 2 lagu. Itulah namanya keabsahan kita bersaudara, berteman baik, supaya Tuhan melihat ini. Aku pikir ini tinggal nanti abang Anda mempolesnya ini bagaimana. Sebab saya udah bikin surat melalui pengacara kami Pertuan Bojana Simalungun, Willy Sidauruk, udah sampai ini ke Petun, sampai ke Mahkamah Konstitusi. Oh mereka jago pak. Di belakang mereka ada mantan bupati juga yang bisa menahan ini. Tahanlah. Siapa lebih kuat? Nah harungguan nanti kita Pertuan Mojana, mereka masuk, kucoreng, karena aku steering komite, ketua. Tak bisa, karena dia bukan Pertuan Mojana. Kalau dia Pertuan Mojana, dia nggak begini sifatnya. Nggak boleh itu. Tidak boleh itu. Sangat kasar dan memalukan etnis Simalungun. Siapa yang dimalukannya? Kami garingging. Kenapa? Kau mengatakan kau garingging, tapi kau tidak tahu garingging sebenar. Garingging sebenarnya ini. Yang macam kata dia, enggak macam kau. Wah aku udah salah, Pak. Udah salah lah bikin, baru kami salut sama kau. Kau bikin Ronda Haim menjadi pahlawan nasional. Kira-kira begitu, kurasa sudah cukup jelas ini ya. Artinya saya bicara dari umur yang tua, pengalaman perjalanan semua bagaimana kabupaten ini, taklah seperti begini. Sehingga di buku tulisanku ku buat tahun depan, anak si Paradep, si Bobi akan jadi bupati, maka namanya Harungguan Balai Bolon Bobi.
Pak Radep. Bisa dong suka-suka. Siap. Habis ya, kukira itu aja. Baik Pak Haji. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak Haji. Jadi terima kasih Pak Haji. Sebelumnya memang mohon izin Pak Haji, tadi salah satu narasumber kita yang dari Raya, dari DPP IJRS memang sudah memberitahu, karena kan kita molor tadi Pak Haji, harusnya jam 4 kan, jadi beliau tadi ada urusan jam 5 sampai jam 6, makanya kembali di jam 6. Artinya dari kita Metro Raya News mohon maaf kepada narasumber semuanya, karena apa yang disampaikan Pak Haji sebenarnya mengingatkan anak-anak muda ini bukan ke sini, saya rasa ke sana arahnya. Jadi makasih Pak Haji yang sudah diingatkan ke kita. Nah baik, tadi ada penyampaian dari narasumber kita terkait dengan ini harus diperdakan. Bagaimana nanti besok lusa nama jalan, nama gedung, apapun itu tidak sembrono lagi. Artinya apa yang terjadi sekarang ini kita cegah bagaimana ke depan tidak terjadi. Dan tidak ada luka mendalam, membatin terhadap siapapun. Sehingga benar-benar Simalungun Tanah Abu Narondobona menjadi rumah yang baik untuk orang-orang yang mau benar. Nah, kebetulan karena salah satu narasumber kita yang dari Raya yang memahami juga nih perkembangan bagaimana mungkin dinamika yang sedang terjadi dan ada apa nih di Raya. Jangan-jangan sebenarnya di pusat pemerintahan sana sebenarnya sudah menginginkan semua harus ronda haim misalkan, atau marga harus garinjing semua misalkan, atau seperti apa kita nggak tahu nih. Langsung saja kita kasih kepada narasumber kita. Sudah, kita udah ini. Silakan Pak, sampaikan sedikit lah. Baik, terima kasih buat kita semua. Selamat sore. Nah, saya mohon maaf terkhusus kepada Bapak Pak Haji. Berketepatan ada juga tadi pertemuan dengan teman notaris. Jadi agak terlambat saya masuk. Ya, sesuai dengan hasil yang saya dengar pembicaraan dalam hal Aula Jabanten Demani beralih kepada Opung Rondahaim Saragi. Ya, situasi di Kecamatan Raya dalam hal ini memang ada pro kontra, itu wajar di tengah-tengah masyarakat. Tapi sepengetahuan kami, andaikan yang selama ini itu Aula Jabatan Demani nggak salah. Selaku saya juga sebagai keturunan dari Opung Rondahaim, walaupun generasi yang keberapa saya nggak tahu juga, saya juga merasa kecil nama Opung Rondahaim hanya sebatas itu aja. Kalau boleh diperjuangkan, ya contoh seperti jalan Jamin Ginting. Kalau kita tahu itu dari Kabanjahe sampai ke Padang Bulan, jalan Jamin Ginting. Kalau seandainya lah juga jalan Opung Rondahaim, kita dari Limbong perbatasan dengan Deli Serdang atau Sergei sampai ke perbatasan Tanah Karo. Alangkah besarnya marwah daripada Opung Rondahaim. Jadi untuk sekilas, kalau kami dari Kecamatan Raya sangat atau kurang apa yang telah terjadi dalam hal pergantian nama dari Jabanten Demani kepada Opung Rondahaim. Jadi sekilas itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Ya, saya selaku Ketua Partuha Maujana Kecamatan Raya dan juga saya sebagai penasehat Ikatan Jurnalis Raya Simalungun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini cooling down kita ya, mendengar beliau datang. Mungkin karena beliau juga selain punya jabatan tadi di pengawas
KPU juga, ada 2 mantan atasan jadi saya lihat sini. Jadi satu komisioner kabupaten, beliau juga di kecamatan. Jadi cooling down kita sedikit ya. Baik, biar kita agak naik dikit lagi karena waktu kita terbatas ya, tinggal setengah jam lagi. Tadi Bang Jo sempat sebutin nih, harus ada masalah dulu biar ada solusi. Tapi saya minta jawabannya bukan dari Bang Jo nih, dari Bang Tony dulu saya coba. Ini Bang Tony, gimana nih pandangan Bang Tony terkait dengan situasi yang sudah kita bahas barusan? Oke, baik, terima kasih. Terkait ada dulu masalah baru ada solusi. Memang akhir-akhir ini kebijakan Pemkab ini selalu buat masalah, Pak. Selalu buat masalah. Bisa kita cross check ke belakang, apa rupanya kebijakan Pemkab Simalungun yang nggak bermasalah? Hampir nggak ada kalau kulihat, ya kan? Mulai dari programnya, kebijakannya, bahkan menulis spanduk pun jadi masalah gitu kan. Artinya membuat spanduk aja jadi masalah. Dia memperalat Tuhan untuk mengutuk orang gitu kan, ya kan? Artinya kalau lihat semua buat masalah. Artinya, oke, kembali ke topik terkait apa tadi, aula tadi. Ini kan sudah terjadi gejolak sosial di masyarakat. Sampai hari ini tidak ada satu patah pun ucapan Bupati untuk mengklarifikasi ini. Baik melalui media sosial, media lain-lain, tak ada. Itu pun kalau aku lupa atau apa ada. Enggak ada kan itu. Itu yang pertama. Harusnya kan kemarin saudara-saudara kita dari Tupuan Damanik sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati. Jawaban Pak Bupati juga menurut aku tidak sebuah jawaban seorang pemimpin. Dia mengatakan kami akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD. Sampai sekarang rapatnya pun merasa nggak ada, ya kan? Artinya memang sangat kami sayangkan selaku kami orang muda masih melihat pemimpin dengan sekarang, harusnya dia ngasih contoh lah gitu kan. Artinya apa yang diucapkan itu yang dikerjakan gitu loh. Artinya yang datang sudah terlalu baik menurut aku. Kawan-kawan dari Damani mau datang untuk mempertanyakan itu secara resmi. Udah mau datang dengan baik, jawabannya pun kurang baik. Dan sampai sekarang terbukti kalau jawabannya baik sudah ada kesimpulan atau minimal pernyataan di media untuk menyenangkan gejolak sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Bang Tony barusan ini merupakan bagian dari bagaimana pemerintah harus berjalan. Jadi buat pemirsa yang melihat acara ini dan akan mengikuti ataupun sedang mengikuti, kita juga menyampaikan bahwasanya Simalungun ini akan lebih baik ketika pemerintahannya tidak anti kritik. Bahwa Simalungun akan lebih baik ketika makin banyak yang bersuara dan diberi ruang untuk bersuara. Karena pembungkaman terhadap kawan-kawan ataupun mungkin kesengajaan dilakukan oleh oknum-oknum, apalagi yang notabene orang-orang di balik layar, ini akan merusak Simalungun. Kita sepakat melalui Harungguan ini kita akan menunjukkan, mengedukasikan dan menyampaikan dengan netral dan realita apa yang sedang terjadi. Nah, sebelum kita lanjut untuk berikutnya, kita rehat dulu sejenak. Selamat datang kembali di Harungguanta bersama Metro Raya News. Kita lanjut kembali terkait tadi pembahasan sesampah inikah Rondaim Saragih di mata Mixnon Simamora selaku Sekda Kabupaten Simalungun. Kita akan minta tanggapan dari Bung Henry sebagai perwakilan pemuda Muslim. Walaupun Bung Henry sendiri sudah tidak muda lagi ya Bung ya, tapi masih jiwa muda, kira-kira gitu ya. Oke, Bung Henry tadi yang sudah kita sampaikan termasuk juga salah satu narasumber kita, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau permisi terlebih dahulu. Nah Bung Henry sampaikan kira-kira pembahasan tadi dari pandangan Bung Henry terhadap kawan-kawan kita pemuda Muslim bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwasanya kita secara pribadi saya juga kecewa atas terjadinya perubahan ini dengan tidak adanya masukan dari masyarakat dan juga tidak adanya sampai DPD sendiri tidak tahu masalah ini kan gitu.
Jadi saya hanya menyampaikan bahwasannya kepada pimpinan kita di Simalungun sekarang ini, ingatlah janjinya ketika kampanye. Saya teringat kali ketika kampanye, beliau senantiasa menyebutkan bahwasanya tentang ada 4 sifat Nabi itu. Sidik, amanah, patona, tabrik. Sering disebutkan itu. Artinya adalah kembalilah ke bupati itu kepada janji dia ketika kampanye. Artinya seorang sekda itu bawahan bupati. Jadi jangan apa-apa itu harus sekda yang mengambil keputusan, harus sekda yang sampaikanlah beliau ya tabrik menyampaikan itu harus di depan umum apapun itu. Ketika memang ada permasalahan yang terjadi saat ini pun sampaikan Pak Bupati. Apapun itu tabrik tadi sampaikan. Ya, itulah mungkin harapan kita kepada Bupati ini, jangan sampai ada lagi terdengar di masyarakat kita Bupati ini boneka. Nah, itu harapan kita sebagai pemuda-pemuda muslim ya. Saya juga salah satu pendukung saat itu, harapan kembalilah kepada janji beliau yang membawakan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad itu sendiri, ya kembalilah ke situ kan gitu. Dengan kita mempedoman itu ya mudah-mudahan beliau kembali ke jalan yang benar, kita harapkan ya semoga tidak tersesat lagi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga kacau balau lah Simalungun ini dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bung Henry. Bung Henry lebih kepada pengingat ini langsung ya, kayak motivasi gitu ya. Baik, nah ini saya minta dulu Bang Tony nih Bang. Sebelum masuk kepada closing statement Abang, ya, sebagai aktivis murni nih saya bilang Bang, karena saya lihat Abang itu banyak sekali suara-suara yang luar biasa buat mereka, dan kebetulan kan Abang Marga Damanik nih. Nah, karena saya juga sudah mengundang Bang, tondong saya termasuk Abang kan di Tupuan Damanik, karena mungkin belum berkenan hadir di saat ini, saya mohon izin nih Bang, hati kecil Abang sebagai Marga Damanik, walaupun bukan mewakili Damanik ya Bang, izin. Terus saya garis bawahi, apa nih yang kira-kira yang mau Abang sampaikan kepada pemerintah dan kawan-kawan kita sisa dapur ke depan. Itu Bang, izin. Oke baik, terima kasih. Pertama ini harus tegas. Selaku saya Marga Damanik, walaupun kapasitas saya di sini bukan selaku Tupuan Damanik. Pertama, kami minta supaya nama itu segera dikembalikan ke Harungguan Jabatan Damanik. Karena apa? Karena aturan mainnya kan ada. Seperti yang Bang Adil tadi sampaikan, mengganti sesuatu itu harus ada aturannya, ada dasar-dasarnya gitu. Ini kan tidak ada. Kalau misalnya aturannya tadi sudah dipenuhi, ya apa mau kita bilang? Tapi kan fakta sekarang, satu aturan pun tidak ada. Yang paling jengkelnya kita, dia tidak mengetahui, kan gila ini. Iya kan? Artinya ada sesuatu yang terjadi di daerahnya, dia nggak tahu, apa nggak gila itu? Artinya kan ini sebuah contoh yang paling buruk menurut aku. Ini hanya masih persoalan nama Pak, belum lagi persoalan kebijakan lain, anggaran dan macam-macam kan gitu. Gawat kita ini. Kalau ini tidak segera dirubah dengan cara kepemimpinan begini, hancur Simalungun kita ini. Artinya saya selaku pemuda Simalungun masih berharap sebenarnya agar pemerintah Kabupaten Simalungun ini ke depan bisa lebih baik. Supaya Kabupaten Simalungun yang kita cintai ini bisa semakin maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Tony. Nah, ini langsung saya tanya nih kepada sebelahnya, Bang Jo. Kalau Bang Jo tiba-tiba nih jadi bupati, terus Sekda Bang Jo bilang, saya ganti nih gedungnya menjadi gedung Rondaheim Saragi. Kira-kira nih Bang Jo, apa yang akan Bang Jo lakukan? Dan kalau nih misalkan Bang Jo juga sebagai bupati, apa yang Bang Jo lakukan terhadap sekdanya? Yang pertama ya kalau saya selaku bupati, yang pasti nggak ada bupati di belakang saya. Nggak ada bupati lebih daripada bupati. Kalaupun sekdanya bandal, nggak mendengar apa yang saya ucapkan, ya aku nonjopkan di hari itu juga. Itu kalau aku bupatinya. Kalau Anton kan beda. Karena menurut analisaku, menurut kacamataku, di belakang Anton ini ada yang lebih besar.
Dan itu yang ditakut Sekda ini, makanya sampai sekarang pun Sekda ini pun tetap aman di situ. Anton pun tak berani dan tak minta maaf juga. Kalau aku sebagai bupati tadi ya pasti ku nonjopkan hari itu juga di depan yang menyuruh dia juga nonjopkan dia. Itulah itu. Baik. Ini Bang Ijo jelas ya statementnya ya. Bahwasanya bupati kita ini sedang tidak baik-baik saja. Itu jelas statementnya ke sana ya. Jadi Pak Bupati tolong dengarkan rakyatmu menyampaikan pendapatnya bahwasanya Pak Bupati itu butuh bantuan orang-orang yang tulus. Coba cek dulu siapa yang tulus, mungkin ada namanya tulus juga, silakan. Silakan Pak Bupati yang berpikir kan gitu. Nah, sebelum masuk kepada pemateri kita terakhir, saya juga agak nyelekit sedikit nih karena pemateri kita yang dari Kota Raya juga harus memberitahu kita nih realitanya. Sebenarnya di Raya itu kenapa sih udah segininya dibuat gedung itu kok kayaknya ya biarlah yang penting kita juga. Nah, ini kan statement-statement yang harus kita cegah. Ini ya kira-kira gitu. Tapi ini belum ke Pak Adil ya, Pak Adil nanti terakhir ini. Ini masih ke Pak Daswinson ini. Karena Pak Daswinson asli orang Raya dan pejabat Raya pula ya kan. Ketua ini, ketua itu ya kan. Jadi semua ketua di Raya. Jadi tolong Pak, sampaikan ke kita Pak laporan terkait Raya ini Pak. Baik, kalau kita lihat situasi di Kecamatan Raya, kalau saya melihat secara langsung, itu kebanyakan masyarakat Raya ini juga membutuhkan ada kepentingan. Jadi kalau kita mengarah kepada permasalahan yang sekarang ini dalam hal aula, ya kalau di Raya itu rasanya kayak kita lihat adem-adem aja. Karena seperti yang saya sebut tadi, ada kepentingan di belakangnya. Dia merasa takut, nanti nggak bisa merapat, nggak bisa gini. Nah, jadi itu yang saya lihat. Tapi ya kalau boleh, seperti beberapa hari waktu yang lalu, melalui koordinasi kami bertamu kepada Kepala Ketua DPRD Simalungun, ya, kami memohon supaya dengar pendapat cepat dilaksanakan dan diundang pihak-pihak yang tertentu supaya apa yang telah kita programkan untuk memajukan khususnya Tanah Kabupaten Bona bisa tercapai dengan kesepakatan dengan cara duduk bersama. Itulah harapan kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan Ketua DPRD dapat terrealisasi dengan secepatnya. Tapi sampai saat ini informasinya nggak ada juga. Terima kasih. Baik, jadi tolong nih Pak Ketua DPRD Sugiarto alias Anto Bede, yang juga sebenarnya dari partai mana nih, yang gue sebut partai lah ya. Tolong dengarkan suara masyarakat Raya, takutnya nanti Bapak dapat jambar di sana. Jadi kita belak-belakan aja, karena kebetulan saya izin Pak Ketua Darswinson, 2 minggu lalu dapat undangan dari beliau, diajak jumpa. Saya bilang, saya langsung balas kepada stafnya, saya bilang gini, kok baru sekarang kalian mau ngajak jumpa, sebelumnya kemana, kan gitu. Artinya kita yakin Ketua DPRD ini akan bijak, dan Ketua DPRD ini merupakan anggota DPRD yang sudah beberapa kali, sehingga kita yakin Kota Raya juga akan diperhatikan lah, kira-kira seperti itu. Nah ini yang menantang ini. Sebagai sebelum penutupan nanti dari saya tentu meminta langsung dari Pak Adil Saragih, karena Pak Adil merupakan objek langsung yang saat ini saya dengar cukup keras mengkritisi dan cukup keras didekati untuk tidak mengkritisi lagi. Jadi kami mau mengunci Pak Adil, jangan tiba-tiba diam. Ini makanya kami undang Pak Adil ini. Jadi jujur aja, makanya ini kita butuh kuncian langsung biar Harum Guanta ini juga hidup kan gitu. Jadi wah, informasi medsos kalau kawan-kawan lihat, contoh nih ada skrip 1 lembar, itu sudah mulai ada tulisannya Adil. Wah kan gitu, karena udah banyak yang nyontek kan gitu. Jadi Pak Adil, kan ini udah sepakat nih tadi semua kira-kira bahwasanya Mixron ini pun sendiri pun nggak menginginkan ini gitu loh.
Jadi bagaimana seseorang melakukan yang tidak dia inginkan? Artinya terpaksa. Nah, Pak Adil nih bagaimana pandangannya terhadap situasi ini, dan kira-kira nih Pak Adil, apa sikap yang harus diambil oleh Bupati Simalungun ataupun orang kuat di belakang Bupati Simalungun? Karena Pak Adil dengan Bang Jo tadi kayaknya ada kesamaan bahwa ada diduga, patut diketahui, gitu. Atau apa nih bahasa-bahasanya? Ah mungkin saja, kira-kira gitu kan. Ada kekuatan besar. Jadi Pak Adil, tolong dong kita bantu masyarakat untuk memahami. Karena sampai titik ini saya lihat masyarakat itu masih acuh tak acuh. Malah mereka berbicara gini, wah itu dia nggak suka, ayo kita cari dosanya. Contoh, itu aset Pemkap itu dipakai dia. Ya pakai aja kalau mau diambil, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas terkait aset. Saya kembalikan ke Pak Adil nih, tolong bantu masyarakat Simalungun untuk bisa percaya diri. Silakan Pak Adil. Bekam kalau sih Oke, intinya persoalan ini kalau tidak diselesaikan oleh Bupati, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Simalungun akan berkurang. Apakah ini targetnya nanti kita nggak tahu, tapi kalau sebenarnya kayak masyarakat ini bukan apatis, paham sebenarnya semua. Apalagi sekarang era digital, semua medsos. Tapi memang masyarakat diam. Karena sekarang ya situasi ekonomi. Tapi masyarakat semakin tidak percaya nanti ke pemerintahan ini. Kita takut seperti daerah-daerah lain. Pati misalnya. Pati ya misalnya. Pati. Iya, daerah-daerah lain. Ya sampai sekarang kan kita lihat daerah-daerah Jawa Timur udah mulai boikot pajak, ya kan. Itu yang kita takutkan terhadap pemerintahan ini. Kalau persoalan sekecil ini tidak bisa diselesaikan, gimana lagi persoalan mengenai anggaran yang sampai berapa T di Simalungun yang harus dikelola. Nah, jadi ini baru belum sampai 1 tahun udah banyak gejolak di Simalungun ini. Gimana lagi mau ke depannya? Makanya kita harapkan ya para pembisik-pembisik bupati, para pembantu-pembantu bupati, ya dilihat lagi visi misi bupati, sehingga mereka paham apa yang mau dikerjakan ke depannya. Itu aja. Baik, terima kasih. Tapi belum bisa selesai Pak Adil, karena yang tadi saya tanya kuncian terhadap Pak Adil belum selesai nih. Kalau misalkan Pak Adil yang mengambil keputusan terkait dengan posisi sekda dan sebaliknya keputusan yang sudah diambil sekda, Pak Adil akan mengambil keputusan apa nih terhadap oknum ini? Ini kita nggak bisa berandai-andai ya. Tapi yang pasti sekda dan perangkatnya, pembantu-pembantunya, kadis semua, itu adalah cerminan dari bupati. Karena dia yang mengangkat, berarti cerminan dari dirinya. Kalau sekda berbuat salah, berarti ya bupatinya salah, harus mengakui kesalahannya. Nah ini yang belum terjadi selama ini. Apakah kebijakan yang kita lihat ke publik kan persoalan Harungguan, balai Aula Harungguan ini kan surat ke camat. Itu yang kita lihat, surat sekda. Apakah ya ini pasti cerminan dari bupati, surat-surat tersebut. Nah ini yang harus kita dalami juga, persoalan-persoalan ini yang semrautnya di Simalungun terhadap birokrasinya. Jadi terkait nama ini pandangan Pak Adil, kira-kira kesimpulan kita apakah dikembalikan namanya atau bagaimana nih? Ini bukan persoalan dikembalikan atau tidak dikembalikan, tapi bupati harus menjelaskan ke publik kenapa terjadi pergantian. Alasan-alasan terjadi pergantian, kalau yang disampaikan sekda kan terlampau umum, terlampau dangkal. Kita kepingin apa sebenarnya? Memang apakah kalau dari jawaban klarifikasi dari bupati memang meyakinkan? Ya nggak ada masalah. Kalau meyakinkan, tapi sampai sekarang kan belum ada jawaban dari pemerintahan Simalungun untuk meyakinkan semua pihak yang pro kontra ini. Itu aja.
Baik, terima kasih buat narasumber yang sudah hadir. Jadi apa yang terjadi hari ini sebelumnya kami menginformasikan sedikit kurang komplit karena tamu undangan kita yaitu pemerintah Kabupaten Simalungun, kumpulan dari Marga Saragi Garingging, kemudian Marga Damanik yang juga kita undang belum berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga tetap kita mengharapkan untuk di kegiatan berikutnya kita mengundang untuk bolehlah memberi informasi juga yang akurat. Karena di depan publik ini kita tidak mau berandai-andai adanya kebohongan atau ada deal-deal tertentu. Apalagi sudah adanya pertemuan-pertemuan yang terjadi. Tentu kita mengharapkan untuk semua saling mendukung dan balik lagi kegiatan ini tidak ada tendensius pribadi. Kegiatan ini murni untuk mengedukasi, menyampaikan dan tentu sepakat untuk membangun Simalungun. Sebagai kesimpulan, bahwasanya apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Sekda Kabupaten Simalungun, Mixnon Sinaga, tentu sangat Mixnon Simamora, tentu sangat disayangkan. Kenapa? Karena hal ini akan memungkinkan untuk adanya konflik horizontal ke depannya. Yang kedua, bahwasanya kita meminta pemerintah Kabupaten Simalungun untuk membentuk perda terkait dengan bagaimana mungkin nama-nama, apakah gedung, jalan, itu untuk tidak mengulangi kesalahan serupa terjadi di kemudian hari. Kemudian ada juga tadi kesimpulan yang juga saya sangat tertarik dari media sosial saya baca, bahwasanya masukan untuk pemerintah Kabupaten Simalungun mungkin sebagai obat pelipur lara. Apakah komplek perkantoran Bupati Simalungun itu dibuat menjadi komplek perkantoran Jabatan Damanik atau apapun itu, atau gedung sepak bola atau mungkin gedung kesenian. Mungkin ini masukan dari kawan-kawan di media sosial yang saya baca. Sehingga apa yang terjadi hari ini tentu kita bangga, kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Antoni dari Gemapsi, Bang Jo dari Zaman, kemudian Bang Henry dari GPI, kemudian ada Pak Daswinson Saragi dari IJRS, dari Raya, dan dari PMS. Kemudian tentu dari aktivis yang sudah pensiun, Bapak pengamat kita, pengamat politik, pegiat sosial, Bapak Adil Saragi. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di Harung Guanta berikutnya dengan tema kinerja setahun Bupati Simalungun. Horas, horas, horas.